Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ketiga mata kuliah bimbingan dan konseling SD. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, NIM 2021 143 02 kali 1M. Kelas 5A Prodi PGSD. Mata kuliah bimbingan dan konseling SD dengan dosen pengampu Endang Sutriyoni MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. 1. Bidang bimbingan pribadi sekolah dasar. Bimbingan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Pokok-pokok bimbingan pribadi di SD. 1. Penanaman sikap dan kebiasaan dalam bermain dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. 4. Pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. 5. Pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. 6. Perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohaniah maupun jasmaniah. 7. Pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. 2. Bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti, luhur, dan tanggung jawab sosial. Pokok-pokok bimbingan sosial di SD. Pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. 2. Pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. 3. Pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. 4. Pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakannya. 5. Pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. 6. Orientasi tentang kehidupan berkeluarga. Selanjutnya ada bidang bimbingan belajar. Apa itu bimbingan belajar? Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah, madrasah, dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Pokok-pokok bimbingan belajar. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya,
mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. 2. Pengembangan disiplin, belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. 3. Pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran di SD. 4. Orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. 5. Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi. Selanjutnya ada bidang bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang memiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitar. Pokok-pokok bimbingan karir. Yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Pengenalan, orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. 3. Pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. 4. Orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.